Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Leo Elim, founder gaptekbisaprofit.com. Teman-teman, hari ini saya akan mereview totally bongkar tuntas Sniper 12. Mau trading manual, hanya melihat indikator Sniper 12 atau EA, Advisor atau yang dikenal dengan robot Sniper 12, dan kita akan periksa bagaimana cara kerja multi-angle horizontal. Kita bongkar dan pastinya teman-teman akan paham betul dan membuka wawasan. Ternyata ada loh jenis multi-angle yang horizontal, bukan hanya vertikal. Kalau vertikal Anda lihat trennya turun, di buy lagi. Atau trennya naik, di sell. Itu vertikal, lawan arus. Nah, tapi kali ini yang horizontal adalah ikut arus. Nah, bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis. Dan bagi teman-teman yang baru nonton video saya, salam kenal dari saya. Anda bisa klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi di saat saya memposting video yang baru. Bagi teman-teman punya Instagram, Anda bisa @gaptekprofit, dan TikTok saya gaptekbisaprofit. Serta kunjungin website saya gaptekbisaprofit.com serta gbpteknologi.com. Jangan kemana-mana ya setelah yang satu ini. Oke, teman-teman, yuk kita langsung aja bahwa ini adalah indikator Sniper 12 yang ada di layar kaca teman-teman. Nah, kebetulan saya pakai time frame yang H1. Ini kita bisa set time frame daily, Anda bisa lihat. Time frame H4, saya zoom perkecil. Time frame H1, time frame M30, M15, dan M5. Nah, ini bisa dipakai di semua time frame. Dan indikator Sniper 12 ini settingannya itu tidak sensitif. Ya, tentunya kita bisa setting sensitif, tapi yang ada di layar kaca teman-teman ini tidak sensitif, sehingga begitu dia trennya betul, istilahnya kayak gini kan jadi downtrend nih berwarna magenta, itu turun terus. Demikian juga begitu dia uptrend berwarna aqua atau biru muda, dia naik teman-teman. Ya, tuh teman-teman bisa lihat. Ya, ini time frame M5 menit. Tuh. Ya. Nah, bagi teman-teman yang melakukan teknik scalping atau ilmu SMA atau istilahnya 1-2 jam, 3 jam Anda selesai, Anda bisa pakai time frame yang lebih kecil. Dan juga kalau karakteristik daripada teman-teman yang agresif, mungkin teman-teman bisa rubah menjadi settingan yang lebih agresif. Tapi bagi teman-teman yang sibuk, punya kerjaan, tidak bisa pantau di depan layar, mungkin teman-teman bisa menggunakan time frame daily atau dengan teknik sistem swing atau yang saya bilang dengan ilmu SMP. Jadi Anda hanya cukup pantau di pagi hari, jam 6, jam 7 pagi, lantas Anda tinggal kerja aja. Jadi setiap jam 6 pagi Senin sampai Jumat ya teman-teman. Nah, karena begitu dia cross down menjadi warna magenta atau menjadi warna aqua, Anda tidak akan kelolosan. Ya, nah oke, sekarang saya ajarin dulu yang time frame daily, harian. Yang harian, nah saya akan zoom perbesar, saya akan pakai candlestick. Nah, Anda bisa lihat ya. Jadi ini berubah menjadi magenta. Karena harga penutupan di bawah garis indikator, maka dia berubah menjadi magenta. Dan besok open market yang di candle ini Anda sudah boleh melakukan sell, teman-teman. Nah, karena time frame daily, saya zoom lagi lebih besar supaya lebih jelas ya. Nah, ini lebih jelas. Nah, ini confirm karena dia closing di bawah dan ini opening, Anda sudah boleh melakukan sell. Ya, Anda bisa sell di open market, udah biarkan aja. Pokok acuannya kalau dia closing di atas Anda buy. Ya, nanti akan saya jelaskan kelemahan dan kelebihan daripada indikator ini.
Ya, jadi satu persatu saya akan jelaskan dulu konfirmasinya. Nah, ini open market Anda sudah boleh sell karena open marketnya jam 5 sampai jam 5 pagi untuk forex ya, jam 6 untuk gold. Nah, Anda boleh sell. Nah, besok pagi open market di sini Anda melihat ini masih di bawah garis sniper 12 dan juga berwarna magenta. Besokannya ini, besok ini, besok ini, besokannya lagi ini, besokannya lagi ini, besokannya ini, besokannya ini, besokannya ini, dan seterusnya. Karena satu candle ini satu hari, teman-teman. Ya, tuh. Nah, jadi untuk entry point-nya begitu pertama berwarna magenta. Dan entry point yang kedua, begitu ini dekat dengan garis indikator, Anda boleh melakukan sell. Ya. Jadi kalau dia berwarna aqua, closing di atas, nah kita tinggal buy, teman-teman. Ya, jadi untuk meminimalisasi kerugian, maka sebaiknya dekat di garis indikator. Jadi kalau Anda sell di sini, kan jauh dari garis indikator. Begitu confirm uptrend, maka Anda akan ruginya besar ya, karena range-nya jauh. Gitu. Nah, Anda bisa lihat ya tuh. Nah, sama dengan ini, kalau saya melakukan sell di sini, tiba-tiba confirm di sini, saya buy. Ya, jadi teman-teman nggak perlu takut. Anda langsung aja buy. Jadi contoh, saya kasih contoh ini di sini ya. Saya pakai, saya pakai sniping tools supaya Anda lebih jelas. Saya gambarkan. Nah, waktu saat di sini dekat-dekat ini Anda melakukan sell, teman-teman. Sell anggap aja 0,01 atau 1 deh, saya kasih contohnya. Nah, begitu ini confirm berarti open market ini Anda boleh buy 2. Ya. Ternyata nggak naik, teman-teman. Ya. Turun lagi. Di sini. Artinya Anda boleh sell 4, teman-teman. Ya, sell 4. Kalau dia turun sampai sini, Anda harus cek ya. Karena sell 4 plus 1 ini, ya, berarti sell Anda menjadi 5. Dikurangin Anda buy 2. Ya, jadi selisihnya masih sell 3 atau open sell 3, teman-teman. Nanti lihat kalau sampai di sini akumulasinya plus, maka Anda bisa melakukan close semua. Ini kalau menggunakan tipe B, bukan tipe A. Kalau tipe B tidak perlu di cut loss yang sebelumnya, tapi nanti begitu akumulasi profit Anda baru close semua. Oke? Nah, kalau untuk tipe A, teman-teman ya, saya hapus dulu. Ini ya. Nah, kalau untuk tipe A, teman-teman, begitu ini confirm dan kita melakukan buy 2, maka yang sell Anda close di sini. Close aja. Anda catat ruginya berapa. Contoh saya rugi 10 pip. Anggap aja ya, teman-teman ya. Anda rugi 10 pip. Nah, begitu turun sampai sini, saya melakukan sell 4. Yang buy-nya Anda close juga. Contoh anggap aja 12 pip. Jadi 12 pip dikali 2 berarti saya minus 24 pips. Begitu ini turun sampai sini, teman-teman. Ini kan pasti lebih banyak kan daripada, karena kan Anda bisa lihat jaraknya ini dengan jaraknya ini bisa hampir 2 kali. Betul nggak? Ya. Berarti kisaran 20 deh. Ya. Kali 4, teman-teman. Sama dengan saya plus 80. Artinya rugi 34, untung 80. Saya masih plus 46 pips. Paham ya? Jadi bedanya apa tipe A dan tipe B? Kalau tipe A
jarak pipsnya pendek, tapi secara psikologis akan terganggu karena ada yang di close minus. Kalau Anda menggunakan tipe A, jarak TP-nya agak lebih jauh daripada tipe A, tapi psikologisnya jauh lebih tenang karena tidak ada yang di cut loss, nanti akumulasi baru di close semua. Ya, oke. Nah, kita akan lihat strategi ini. Kalau kita akan lihat strategi Marty Angle horizontal ini, kerugiannya atau weakness-nya, kelemahannya, jika dia sideways, jika dia bermain di garis indikator ini, closing atas, closing bawah, closing atas, closing bawah, closing atas. Nah, ini kita akan rugi. Ini weakness-nya, teman-teman. Nah, kalau plusnya justru kita harapin dia ada berita atau suatu pergerakan yang kencang. Ini kelebihannya. Jadi untuk Marty Angle vertikal atau yang lawan arus, kelemahannya market tidak boleh kencang, justru dibutuhkan sideways. Tapi Marty Angle horizontal justru tidak boleh sideways, dia harus kencang. Berlawanan dengan Marty Angle vertikal. Oke. Tapi kita coba cek yuk. Kita coba cek ya. Dengan settingan saya ini, nah, maka yang paling banyak ini di sini, betul ya? Yang paling banyak nih, kita akan zoom perbesar. Paling banyak ini atau ini? Ini kali ya. Oke. Saya akan zoom perbesar. Kita akan pergi ke sini. Nah. Oke, saya zoom perbesar lagi. Oke. Saya akan screenshot. Nah, ini terjadi sideways di dekat garis sniper 12. Kita akan cek sama-sama ya. Oke. Nah, kalau di sini kita akan melakukan buy 1. Ya, kalau kita bisa close profit ya sudah, tapi kalau kita nggak bisa close profit, maka di sini kita sell 2, teman-teman. Ya. Nah, anggap aja deh 0,01 supaya tidak terlihat besar ya. Karena kalau satu lot kayaknya besar banget, maka kita akan menggunakan di sini buy 0,01. Di sini kita melakukan sell 0,02. Karena saran saya teman-teman harus melakukan dengan lot yang paling kecil dulu. Oke. Nah, di sini kita melakukan buy 0,04, teman-teman. Ya, kalau Anda menggunakan tipe A, Anda masih kekejar di sini, oke, Anda close dan tidak melakukan Marty lagi. Tapi kalau belum, maka di sini Anda melakukan sell 0,08. Ya. Nah, di sini Anda melakukan buy 0,16. Karena kita pakai lot kali 2 ya. Oke. Dan di sini teman-teman melakukan sell 0,32. Tentunya sampai sini Anda sudah bisa terclose profit dengan akumulasi profit. Paham ya? Nah, sebenarnya saya punya strategi lagi sih untuk meminimalisasi ini kan termarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ada satu strategi lagi yang saya hanya bocorkan kepada mereka yang beli indikator ini aja untuk meminimalisasi martinya. Jadi kalau ini 6, Anda cuma jadi 4. Ya. Jadi lebih tidak tergerus modal kita. Tapi itu weakness-nya, kelemahannya. Tapi kalau kelebihannya Anda bisa lihat, begitu dia benar, Anda bisa lihat. Wow. Ya. Berapa pips yang Anda dapatkan dari satu tren yang kencang, teman-teman. Ya. Nah, kenapa saya bikin dia lebih tidak sensitif atau slow? Ini settingannya slow. Supaya saya mendapatkan panjang dan sedikit
Marti di sini. Teman-teman. Paham ya? Nah, ini untuk daily chart. Anda bisa lihat ya. Dan sebenarnya Anda bisa mendeteksi adanya sideways dengan Anda melihat karakteristik daripada garis sniper 12 ini lurus, teman-teman. Lurus. Tapi kan kita juga memang nggak bisa pilih ya. Bisa aja dia seperti ini, bisa aja dia seperti ini. Ya, kita nggak bakalan tahu tiba-tiba kena seperti ini. Gitu. Tapi yang saya cerita, saya punya satu cara yang tidak saya bisa bocorkan di sini untuk meminimalisasi martinya sehingga Anda jauh lebih safe, lebih minim martinya. Oke? Tuh. Apalagi Anda ketemu seperti ini, tuh. Ya, sekali benar, wow, Anda bisa simpen berhari-hari bahkan berbulan-bulan, teman-teman. Ya, dan ini Anda saat ketemu seperti ini saatnya Anda berpesta istilahnya, dapat profitnya besar banget. Ya. Oke. Tuh. Nah, saya akan tunjukkan deh settingan yang lebih kecil. Nah, Anda bisa lihat. Ini settingan yang sensitif. Sensitif, Anda bisa lihat tuh ya, pergantian trennya tuh lebih sering, tapi juga banyak juga yang panjang. Anda bisa lihat tuh sekali benar juga dapat, tapi tidak sepanjang yang tadi. Anda bisa lihat tuh ya. Tuh. Ya, menurut teman-teman yang melihat ini masih bisa lepas gak kalau Anda menggunakan Marti Hori? Tentunya masih ya. Nah, nanti saya akan putarkan backtest daripada robot sniper 12 yang bisa membuka wawasan teman-teman melihat canggihnya atau dahsyatnya Marti angle horizontal ini. Oke? Nah, ini juga bisa Anda pakai di time frame kecil seperti M30, sama aja. Saya akan zoom perbesar supaya teman-teman bisa lihat ya. Tuh. Oke. Sekali benar juga enak banget. Maka oleh sebab itu, jika Anda menggunakan indikator sniper 12, tradinglah di jam-jam yang kenceng, market yang volatility-nya tinggi, seperti Eropa market atau Amerika market. Ya, sehingga Anda sedikit martinya, Anda sekali entry banyak benernya, potensi benernya lebih besar. Dan membuat Anda profitnya jauh lebih besar. Paham ya? Oke, nah ini enak banget. Nah, saya akan tunjukin deh, separator harian Anda bisa lihat. Ya, Anda bisa lihat. Tuh, ini kan jam-jamnya Amerika nih, teman-teman. Ya, ini jamnya Asia, ini juga Asia. Ada, tapi nggak banyak ya. Anda ini jamnya Amerika. Ini jamnya Amerika, ini jamnya Asia. Ini jamnya Amerika. Tuh, ini jamnya Amerika, Eropa Amerika. Ini jamnya Asia, Anda bisa lihat ya, dia sideways. Tuh, jadi enak banget. Ini minimum banget martinya, teman-teman. Ya, nanti ada satu cara yang tadi saya cerita, yang tadi saya tidak bisa bocorkan di sini, itu enak banget, jauh lebih enak, teman-teman. Ya, oke. Nah, kita akan kembali, ini kan USD CHF. Mungkin teman-teman mau lihat XAU gold ini. Saya akan pindahkan ke gold. Nih. Saya akan pindahkan ke yang slow. Yang slow. Teman-teman mungkin ada yang mau lihat lagi yang slow paleo. Oke. Ini yang slow tuh. Ya, saya matikan separatornya supaya Anda lebih enak tuh. Ya. Di semua instrumen seperti ini, entah Anda mau oil, mau saham Apple, ya, mau kripto, sama seperti ini, teman-teman. Ya, saya akan tunjukkan deh kripto ya. Bitcoin, ini Bitcoin. Nah, ini Bitcoin, teman-teman. Ini Bitcoin. Kalau Anda merasa ini belum lebar, Pak, Anda bisa lebarkan lagi, ya. Nah, kita pergi ke time frame daily, harian, Anda bisa lihat tuh. Nah, saya zoom perbesar. Jadi di saat tahun 2000, ini 14 Mei dari harga 8 ribuan atau 10 ribuan sebentar. Ini dari harga 9 ribu, dia naik sampai 64 ribu, teman-teman. Waktu saat di 2021, 2020 sampai 2021. Oke. Nah,
yang sekarang Bitcoin secara sniper 12 ini pertama atau dia masih dekat dengan garis, tapi sniper 12-nya bilang ini sudah uptrend. Yang sebelumnya dia downtrend. Oke, jadi enak banget ya, kita nggak bakalan ketinggalan kalau seperti ini. Jadi kalau dia naik ya udah, kita dapat di ujung bawah. Persis pergantian dari downtrend menjadi uptrend. Oke, dan untuk BTC, Bitcoin, bagi mereka yang trading di Nasdaq juga boleh. Ini ada Nasdaq. Nasdaq ini juga uptrend. Oil nih teman-teman ya, downtrend. Dan ini kebetulan mendekati garis indikator lagi tuh. Ya sebenarnya bagus untuk Anda posisi sell. Ya, nanti tinggal dijaga aja, gampang kok. Begitu dia jadi warna aqua atau biru muda, Anda beli aja. Ya masa dia akan sideways di sini gitu. Ya masa dia hafal atau dia tahu nih indikatornya di sini nih, maka dia sideways di sana. Ya enggak teman-teman ya. Enak banget. Nah, ini untuk sedikit penjelasan tentang sniper 12. Saya akan tunjukkan real account saya yang trading manual berdasarkan indikator sniper 12 yang saya bikin long term atau position jangka panjang teman-teman. Nanti kita akan lihat hasilnya dalam 1 tahun ini memberikan back return atau profit berapa. Oke, tentunya kita akan cek sama-sama bahwa ini kan kemarin saya di sini ada GBP USD dan USD JPY. GBP USD waktu di awal kan dia berwarna magenta. Saya ada sell 0,02, lantas saya buy 0,03 dan buy 0,01. Jadi buy-nya 0,04 totalnya, sell-nya 0,02. Jadi kalau dia naik terus, maka kita untung 4, rugi 2. Ya. Nah, karena ini saya bermain time frame harian, sehingga memang agak lama seperti yang saya cerita bahwa ini akan posisi long term jangka panjang. Nah, saya berharap dia akan uptrend panjang seperti ini, saya berharap. Jadi sekarang ini masih di kisaran atau di dekat-dekat indikator sniper 12. Saya berharap 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dia naik terus sehingga portofolio saya akan berkembang lebih cepat, teman-teman. Ya, saya berharap seperti ini. Oke. Nah, oleh sebab itu saya nggak perlu pantau. Nggak perlu terlalu pantau tiap hari. Ya, paling sebentar-bentar saya ngintip 2-3 hari juga boleh karena ini time frame daily agak lama. Pokoknya saya jagain dia nggak boleh ganti warna aja. Ya kalau ganti warna saya akan balik sell teman-teman. Ya, oke. Bagaimana dengan yen? Yen kita akan lihat sama-sama. Ini USD JPY. Nah USD JPY kan berwarna magenta. Ya maka saya melakukan sell. Anda bisa lihat ya, sell 0,01. Ya. Nah biarkan aja karena ini memang saya sistemnya long term jangka panjang. Jadi nggak harus ini di close nanti sell lagi, close sell lagi, enggak. Jadi saya memang long term. Oke, bagaimana dengan transaksi saya yang sebelumnya? Transaksi saya sebelumnya memang kita ada Aussie sama New Zealand USD saya close ya. Yang penting akumulasinya profit hanya $1,55. Anda bisa lihat ya, gitu. Karena saya nggak mau banyak-banyak, takutnya dia bermain sideways dan banyak pair sehingga membuat balance saya akan berbahaya. Dodonnya akan tinggi atau minusnya akan tinggi. Oke. Jadi saya tentukan 1 atau 2 pair aja. Nah ini sekarang ini minusnya $10. Kemarin sempat plus sih tapi kecil. Atau sempat waktu sebelumnya tuh ada minus lebih besar. Sampai 10% kalau nggak salah. Ya, dan ini mulai mengecil. Oke, gitu ya teman-teman. Nah sekarang saya akan membacktest sniper 12 dengan sistem penyelesaiannya multi horizontal menggunakan tipe B. Ya, sebentar. Oke, teman-teman, ini saya sudah melakukan setting terhadap pair Euro USD dengan time frame daily. Kebetulan saya optimize ini yang daily dulu. Ada 3 pair mata uang Euro. Kebetulan yang sudah selesai Euro, GBP JPY sama GBP USD. Nah, saya akan tunjukkan ke teman-teman ya. Nah, ini settingan yang sudah saya optimizer. Sehingga settingannya ini yang saya pilih, settingan yang sesuai. Jadi profitnya dengan drawdownnya itu sesuai. Oke, kita akan lihat langsung aja ya.
maka saya akan kasih visual mode. Saya dari 2011 sampai 2023. Jadi sekitar 12 tahun nih teman-teman ya. Oke, kita akan start. Oke, saya zoom perbesar. Saya zoom lagi. Oke, Anda bisa lihat ya. Saya akan speednya tidak besar, tidak kenceng. Saya speednya tidak kenceng supaya Anda bisa melihat dulu di awal strateginya. Oke, kita akan tunggu sampai terjadinya penyilangan. Saya akan naikkan speednya 1. Oke. Nah, nanti pergerakannya seperti ini ya. Nah, ini mulai menyilang. Nah, candle pertama itu belum confirm, teman-teman. Maka lihat, masih berwarna magenta. Saya akan slow motionkan dulu. Nah, Anda lihat ya, saya zoom perbesar. Nah, EA melakukan entry buy 0,01. Karena begitu ini closing di atas, maka open market ini sudah terkonfirmasi atau fix menjadi uptrend. Berdasarkan indikator sniper 12. Maka Anda lihat ya, berwarna aqua. Anda lihat. Nah, saya akan jalankan. Tuh. Oke. Saya speednya saya tambah. Nah, belum terjadi konfirmasi karena belum penutupan. Dan ini sudah penutupan, ada di bawah garis sniper 12, maka menjadi warna magenta. Maka EA pula melakukan sell 0,02. Anda bisa lihat di sini 0,02, tadi buy 0,01. Jadi melakukan marti switching, marti horizontal. Oke, kita akan lihat sama-sama. Dan ini adalah TP-nya, teman-teman, yang garis merah ini. Oke, apakah dia bisa mencapai atau dia closing di atas lagi? Maka EA melakukan pembelian. Pembelian lagi, Anda lihat. Buy 0,04 tuh. Ya, karena confirm di atas. Oke, dan ini dilakukan EA. Nah, ini adalah TP, take profitnya. Kalau kena, maka akan terclose semua. Anda bisa lihat. Oke. Ops, Anda bisa lihat terclose ya. Ini tadi ini buy, ini sell, ini buy. Dan dia close. Kita akan melihat transaksinya. Jadi tadi ini buy, sell 0,02, buy 0,04, yang 0,04 profit $95, yang 0,02 rugi $69, yang 0,01 untung $27. Maka tadi bermodalkan 1000 US, kita sudah profit menjadi 1053. Jadi sekitar 5%. Oke, saya akan lanjutkan ya. Nah, speednya saya percepat. Jadi ini satu batang satu hari. Kebetulan saya optimizer yang daily dulu, harian. Nanti baru mengarah ke jam-jam yang lebih kecil. Anda bisa lihat ya. Oke. Nah, speednya, sorry. Nah, kita akan lihat transaksi sebelumnya ya. Kita akan lihat. Nah, ini tadi betul. Belum terjadi, belum terjadi. Kita akan cek lagi. Nah, ini terjadi pertama kali juga ya. Berarti yang kedua, dari yang tadi pertama, ini yang kedua. Sell. Dia melakukan sell. Oke. Nah, Anda bisa lihat ya. Tadi ini transaksi yang pertama. Tuh. Anda bisa bayangin deh kalau kita nggak close, dia sampai di atas, profitnya udah berapa besar yang kita dapat. Oke. Nah, ini sell, dia tidak close karena TP-nya saya bikin panjang kalau untuk pertama kali entry. Kalau udah kedua, ketiga, nah ini kan sangat rawan ya. Maka TP-nya lebih kecil. Anda bisa lihat. Oke. Nah, karena ini kelihatan ya, dia terlihat garisnya agak lurus. Oke.
Nah, ini tidak terlalu turun sehingga harga akan terkonsolidasi itu naik lagi kan. Ya. Kalau ini tekuk naik, maka dia naiknya akan lebih kencang, teman-teman. Tuh, ya, karena ini lurus tadi. Makanya saya sudah bilang, maka kalau ini lurus, market harga tidak akan tarik panjang, teman-teman. Nah, ternyata belum kena TP, sudah terjadi closing di atas sehingga EA melakukan buy. Nah, tapi kalau melakukan sell Anda close manual di sini atau di sini boleh-boleh aja, nggak apa-apa, teman-teman. Ya, EA nggak bakalan ngamuk, nggak bakalan marah, ya. Nah, nanti dia akan pembelian pertama lagi. Tapi kalau Anda biarkan 100% EA, maka dia akan melakukan seperti ini. Oke? Nah, ini TP-nya, take profit-nya. Saya zoom perbesar. Terus dia melakukan sell. Tuh, ini TP-nya akumulasi profit kena nggak? Kita akan cek sama-sama. Oke. Dan teman-teman, Anda lihat ya. Tadi sell sini, terus buy di sini, sell lagi di sini, dan ini sudah terclose profit. Kita akan cek transaksinya. Maka transaksi yang kedua yang 0,04 untung $99, yang 0,02 rugi $72, yang 0,01 untung $27, sehingga total akumulasi tersettle kita modal 1000 sudah menjadi 1107,27, udah untung 10%. Oke, kita akan cek lagi. Oke, kita percepat aja ya supaya video ini jadi nggak lama. Oke, nah inilah backtest Euro USD dari 2011 sampai 2023 dengan time frame daily. Anda bisa lihat ya, selalu lolos karena ini follow trend. Jadi switching follow trend. Nah, ini selesai. Kita akan cek sama-sama. Nah, ini grafik keuangannya kita. Ya, naik terus. Maka reportnya bermodalkan 2000 dengan maksimal drawdown 3.294 dan profitnya 40.903, teman-teman. Ya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa pakai account send atau account mikro yang jauh lebih terjangkau. Jadi nanti tinggal dicocokin aja. Nah, ini untuk Euro USD. Ya, nanti mungkin aja saya akan mencari lagi settingan yang lebih bagus, yang drawdownnya lebih kecil dari modalnya. Ya, oke. Bagaimana jika kita cari mata uang yang kenceng? Karena Sniper 12 ini dengan tipe Marty Hori butuhkan market yang kenceng. Saya sudah dapat settingan untuk GBP JPY. Jadi Anda bisa lihat ya GBP JPY. Saya setting dulu sebentar ya. Oke. Nah, ini udah saya setting. Sekarang saya running. Prinsip kerjanya sama ya seperti yang tadi. Saya coba kecilin dulu. Saya zoom perbesar. Oke, tuh sama aja ya. Kalau dia di bawah sell, di atas dia buy, turun lagi sell, dia close di sini. Oke. Nah, ini tentunya Sniper 12-nya settingannya sensitif nih, kelihatan banget ya, dia deket. Tapi karena ini by EA, by robot yang jaga 24 jam, begitu confirm dia akan entry, begitu salah arah, dia confirm downtrend dia kejar. Ini semua yang lakukan adalah robot. Kita sudah nggak perlu lagi. Sehingga membuat psikologis kita lebih tenang. Karena begitu Anda entry 2 kali lipat itu biasanya akan membuat kita tuh geter kalau sudah lipat yang ketiga, keempat, teman-teman ya. Tapi dengan AI ini biarkan aja. Oke, kita akan lihat sama-sama. Saya akan percepat. Oke, saya akan percepat aja. Anda bisa lihat. Dan ini grafik keuangan kita. Oh iya, tadi di awal saya lupa ya, kita akan cek per tahun itu rata-rata profitnya. Nah, ini kan Januari 2011, maka kita akan short aja langsung ke bulan Desember 2011 ini. Berarti ini modal 2000
dapatnya 300 teman-teman, $300. Saya akan coba deh pakai 1000 aja ya, kita akan coba 1000. Oke, kita akan start ulang tapi saya tidak pakai visual, biarkan aja supaya lebih cepat. Oke, nah kita akan cek sama-sama. 2011 Januari kita akan short sampai di bulan 12 2011, maka modal 1000 udah untung 330%. Nggak besar, tapi secara investasi di luar sana ini cukup besar, 30%. Yang penting kita konsisten dan ini follow trend ya. Nah, lihat lagi tahun kedua ya. Jadi dari 2012 Januari di 1300 kita akan lihat sampai Desember. Oke, ini kebetulan sampai November. Oke. 1761. Jadi hampir sama ya, setiap tahunnya sekitar 30% sampai 35%. Oke, jadi ini grafik keuangannya. Dan kita lihat, jadi betul nggak sih? Oke, dari 2011 ya, 2011 sampai 2023. Jadi kita modal 1000, profit 5000, berarti 529%. Dengan maksimum drawdown, pernah terburuk minusnya $583 atau setara pada saat itu 18,91% dari dana kita. Jadi kalau kita profitnya 529% dibagi dari 2011 sampai 2023 berarti sekitar 12 tahun ya teman-teman. Jadi dibagi 12 maka setiap tahunnya di kisaran 44% kalau saya pukul rata. Cukup bagus teman-teman ya, cukup bagus, yang penting terkendali ya. Ini tidak lebih besar dari modal kita drawdownnya ya, jadi setahun 44% dan ini belum kita pakai compounding ya, compounding. Jadi nanti di saat uangnya sudah bertambah, lotnya maka kita tambah. Nah di EA ini saya sudah buat juga logic untuk dia auto lot. Jadi kalau sudah dana tertambah, dia maka otomatis akan menambah start lotnya. Oke, saya setting dulu ya. Jadi di sini saya setting jadi true auto lotnya. Jadi dia akan naik. Saya minta sekitar $800. Setiap $800 naik 0,01 lot. Oke, kita akan cek dan kita Kita akan cek sama-sama dan kita lihat grafik keuangannya. Nah, kelihatan ya. Dia naiknya, nukiknya ke atas tinggi, itu kita akan cek sama-sama ya. Jadi profitnya itu 190.511 profitnya, dengan nilai drawdown itu 33.000 atau setara 52% di saat itu dana kita. Ya karena kan lotnya naik teman-teman, sehingga juga drawdownnya lebih besar. Ya, karena di saat itu kita lihat aja. Berarti kalau ini 52%, anggap aja 50%, maka saat itu modal kita tuh sudah ada 66.000 US, teman-teman. Ya, dan kita lihat ya, di ini tahun kedua, 2012. Nah, di tahun kedua kita sudah untung 80%. Di tahun ketiga itu kita sudah untung 128%, hanya menggunakan satu pair. Dan Anda bisa lihat ya, dia udah start lotnya 0,02, bukan 0,01 lagi. Oke, ini untuk GBP JPY. Bagaimana jika dengan GBP USD ya? Sebentar, saya pilihkan dulu GBP USD. Jadi saya sudah optimizer 3 mata uang ini aja dulu. Ya, sebenarnya kita hanya boleh pilih 1 atau 2 pair aja. Ya, nah sebenarnya ada perlakuan gini. Anda boleh aktifkan 2 pair atau 3 pair. Tapi kalau salah satu minusnya besar, Anda yang pair yang belum entry itu Anda boleh matikan dulu. Ya, kalau sudah minusnya 5%, ini saran saya pair yang lain itu yang belum entry dimatikan. Kalau yang sudah entry, sudah keadaan plus, Anda close aja manual, lantas Anda matikan.
sehingga dana kita terkonsentrasi satu. Tapi kalau semuanya fine-fine aja, minusnya masih 3%, 4%, bahkan 5% sih sebenarnya masih boleh. Yang Anda harus perlakuan jika sudah 10-15%, teman-teman, Anda perlakuan. Ya, sehingga akan lebih mengoptimalkan profit kita dibandingkan hanya 1 pair. Ya, tapi artinya kita harus aktif untuk jaga ya. Tapi kan jaga tidak berat, teman-teman. Ya, oke. Nah, sekarang saya akan setting untuk GBP USD. Oke, sebentar ya. Oke, GBP USD saya matikan dulu auto tradingnya. Oke, selesai. Nah, saya pakai visual, nggak apa-apa. Saya akan klik start. Oh, sorry, sebentar. Ini tidak sesuai. Dia tidak sesuai, maka kalau saya mau sesuaikan, saya harus rubah dulu. Karena masing-masing itu beda. Masing-masing berbeda settingannya. Oke, ini kebetulan ini sama. Periode sama. Gaptek 2-nya. Oke. Ini 132. Oke. Oke, kita start ya teman-teman. Oke, Anda bisa lihat tuh. Ya, ini karena dipercepat. Oke, dan kita bisa lihat reportnya bahwa untuk GBP USD reportnya selama 12 tahun profitnya 4.854 dengan drawdown 468 US dollar, dan saat itu dari balance kita hanya minus 16,98%, teman-teman. Ya. Jadi saya rasa kita bisa aktifkan dengan 1000, kita bisa aktifkan 2 pair GBP JPY dengan GBP USD 2 ini, teman-teman. Maka akumulasinya kan pasti sekitar nggak sampai 1000 ya. Tapi nanti kalau berarti kita bisa nyalakan tanpa perlu perlakuan, atau kita top up aja saat sudah terlihat minus lebih besar, kita top up jadi 1.500 ya, sehingga bisa menghasilkan kalau tadi 5.000 ini 4.000 berarti sekitar 10.000, berarti per tahunnya kita bisa profit sekitar 10.000 dibagi 12 sekitar 83% per tahunnya. Nah, itulah review Sniper 12, semoga membuka wawasan teman-teman di dalam melakukan strategi trading ya dengan menggunakan Marty Hori ini, kerja tren, dan sistem Marty Hori ini sudah saya pakai juga di Sniper 8 yang sudah jalan 3,5 tahun lebih menghasilkan profit 400%. Artinya strategi Marty Hori itu bekerja dengan baik, tinggal tergantung settingan TP, end-lot-nya berapa, maka kita harus dibekali dengan ilmu optimizer yang baik, teman-teman. Ya, jadi EA itu layaknya mobil, walaupun mahal, tapi kalau nggak bisa di-tune up, maka mobil itu nggak bisa lari. Demikian kalau mobil yang murah, atau Anda dapat robot gratis, Anda punya kemampuan optimizer, maka EA itu bisa menjadi profitable. Nah, semoga membuka wawasan teman-teman. Bagi teman-teman yang kepengen, Anda bisa masuk ke website saya, gbpteknologi.com. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan hubungi call center saya. Tapi EA ini masih belum di launching ya. Jadi ini masih saya lakukan QC. Jadi tahapannya saya develop, setelah jadi saya QC dulu. Setelah saya QC, saya lakukan optimizer, settingan yang tepat. Setelah itu saya jalankan di akun demo. Kalau saya lihat tidak ada bugs, berjalan lancar, bagus, maka saya menggunakan akun real yang kecil dulu. Baru setelah itu kita launching untuk teman-teman. Nah, manfaatkan teknologi untuk menuai profit dalam bisnis forex. Saya Leo, sukses selalu dan salam Gaptek Profit.